telah didesain siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024. Kepala desa dijadikan alat untuk memenangkan paslon tertentu. Tetapi anehnya, semua ini tampaknya bagi penyelenggara pemilu Bawaslu seakan-akan tak ada yang terjadi sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bustaminarda. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, apabila kita coba merunut dari awal tentang perjalanan penyelenggaraan Pemilu 2024, kita menjadi serasa Arab-Arab cemas. Apakah pemilu kali ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Apakah kata-kata itu hanya akan menjadi semacam kamuflase belaka? Kalau kita lihat dari awal penyelenggaraan Pemilu 2024 ini, ketika berlangsung verifikasi partai-partai, kita waktu itu menyaksikan hebohnya karena ada parpol baru yang seharusnya tidak lolos, tetapi diduga ada intervensi dari KPU pusat kepada KPU daerah agar diloloskan partai-partai yang belum memenuhi syarat itu. Berikutnya, heboh bukan main dulu ketika seorang ketua partai yang tahap pertama partainya lolos, yang tahap kedua partainya tidak lolos, wanita emas, dia mengungkapkan dengan sangat terang benderang bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari menurut dia mengatakan kepadanya telah didesain siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024. Malah dia waktu itu mengatakan pemenangnya nanti adalah Ganjar Pranowo, Erick Thohir. Ini mengejutkan sekali waktu itu. Dan waktu itu belum lagi pecah kongsi antara Jokowi dengan Megawati. Dan kalaulah apa yang disampaikan wanita emas ini berlanjut sampai sekarang, tentu saja tidak menutup kemungkinan bahwa sekarang ini tentu telah ada desain siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024 ini nanti. Tentu saja dengan pemenang yang berbeda. Tidak masuk di dalamnya Erick Thohir. Selanjutnya sahabat BN, berbagai tokoh mengemukakan aroma bau kecurangan pemilu. Ada yang kepala desa dijadikan alat untuk memenangkan paslon tertentu. Padahal kepala desa itu harus netral. Tentu sahabat masih ingat dengan
berkumpulnya ribuan kepala desa atau perangkap desa dalam acara yang dinamakannya Deklarasi Desa Bersatu yang dihadiri Cawapres Paslon nomor urut 2 Gibran beberapa hari lalu. Tetapi anehnya semua ini tampaknya bagi penyelenggara pemilu, terutama yang berada di posisi pengawasan Bawaslu, seakan-akan tak ada yang terjadi sama sekali. Padahal tiap hari dikatakan kalau ada ditemukan yang melanggar aturan, lapor ke Bawaslu. Lapor ke Bawaslu. Bagaimana bisa rakyat melapor ke Bawaslu? Bagaimana bisa peserta pemilu melapor ke Bawaslu? Bagaimana LSM bisa melapor ke Bawaslu? Kalau sesampai di sana mandek. Berikutnya yang baru saja terjadi, adanya peniadaan debat cawapres oleh KPU. Ini benar-benar mengejutkan. Sesuai undang-undang, debat Pilpres ini ada 5 kali. 2 kali untuk khusus cawapres dan tidak dihadiri oleh capresnya. Tetapi sekarang ini ditiadakan yang khusus untuk cawapres itu. Semuanya dihadiri oleh mereka berdua, capres dan cawapres, dengan dalih dibagi saja porsinya berbicara. Waduh, ini kamuflase macam apa lagi yang dipertontonkan oleh penyelenggara pemilu kepada rakyat? Kamuflase apa lagi? Dalih apa lagi? Akal-akalan apa lagi yang dikemukakan oleh penyelenggara pemilu kepada rakyat? Sahabat BN, apakah kita ingin pemilu kita di era reformasi ini lebih buruk dibandingkan dengan pemilu yang dilaksanakan di era Orde Baru dulu? Kalau memang kita ingin mempertontonkan kepada rakyat pemilu di era reformasi ini lebih buruk dibandingkan pemilu di era Orde Baru, apa artinya perjuangan reformasi? Yang inti perjuangannya adalah untuk menegakkan demokrasi, untuk menjauhkan negeri ini dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sahabat BN, wajar indeks demokrasi kita menurun kalau begini yang kita pertontonkan kepada rakyat, yang kita pertontonkan kepada dunia. Sahabat BN, kita tentu tidak boleh berputus asa. Kita harus bergerak, bangkit, berjuang semampu kita agar demokrasi benar-benar tegak di negeri ini. Agar pemilu bisa berjalan benar-benar demokratis, benar-benar langsung, benar-benar langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, terhindar dari kecurangan. Kalau kita berputus asa dan menyerahkan saja kondisi ini kepada takdir, alamat negeri kita akan semakin menyedihkan. Padahal kita selalu berkoar-koar ingin mencapai Indonesia emas tahun 2045 nanti. Kalau begini cara pemilu kita, kalau begini cara pilpres kita, Indonesia emas bagaimana yang akan bisa kita dapatkan 2045 nanti? Sahabat BN, saya ingat suatu waktu ketika saya dulu menjadi wartawan muda, seorang sosiolog namanya Profesor Aziz Saleh mengemukakan kepada saya bahwa
bangsa Indonesia yang penduduknya sebanyak ini, sulit sekali ditemukan negarawan. Namun kita sebaliknya sudah kebanjiran dengan politisi. Aziz Saleh waktu itu mengatakan dalam pandangan dia hanya satu orang dia melihat tokoh pemimpin kita di Indonesia ini yang benar-benar negarawan. Saya akan sebutkan di sini. Bayangkan, dia mengatakan itu telah lama, masih di era Orde Baru. Dan yang lebih kita takutkan lagi, lebih parah lagi kondisi saat ini berkaitan dengan negarawan ini dibandingkan ketika Profesor Aziz Saleh menyampaikan kepada saya puluhan tahun silam. Sahabat BN, kita sungguh sangat menyesalkan jika negara kita ini kita khianati dengan cara merusak demokrasi melalui penyelenggaraan pemilu ini, melalui penyelenggaraan pesta demokrasi ini untuk mendapatkan kekuasaan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.